menurut saya aspek dalam HAM, hak asasi terutama dalam hidup, pekerjaan, baik itu kegiatan pendidikan maupun pekerjaan untuk mencari nafkah, dan juga ada kode etik yang dilanggar. Yang pertama yaitu menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Dan pada kasus lumpur lapindo ini, PT X sangat melanggar kode etik ini karena sudah merebut kesejahteraan umat manusia di sekitaran wilayah PT X tersebut. Tidak mempedulikan masyarakat yang ada di Sidoarjo. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi mereka. Dan juga ada kode etik yang dilanggar, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. PT X ini di Sidoarjo, khususnya para insinyur yang terlibat dalam proyek ini, mereka tidak bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitasnya, karena tidak lagi mementingkan faktor keselamatan masyarakatnya, hanya mementingkan keuntungan pribadi, kerja seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Apa yang harus dilakukan oleh para perusahaan agar tidak terjadi lumpur lapindo ini lagi? Menurut saya adalah melakukan pengecekan ulang terus kepada alat-alat yang akan menunjang kegiatan produksi pengeboran atau penambangan. Ini juga harus dilakukan rutin oleh perusahaan, baik itu tambang, minyak bumi, gas, dan batu bara. Dan juga mengecek wilayah yang akan dijadikan tempat penambangan atau tempat produksi, dan juga orang-orang di sekitarnya, baik itu tumbuhan, hewan, dan juga masyarakat dan makhluk hidup sekitarnya. Dan juga berkompeten, disiplin dalam pengerjaan produksi, baik itu waktu pengerjaan, hasil pengerjaan, biaya pengerjaan, dan hal-hal lainnya. Tanggung jawab apa yang akan diambil oleh perusahaan untuk menangani kasus lumpur lapindo ini? Tentu saja tanggung jawab dalam berupa biaya ganti rugi dan juga bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat korban. Contohnya pembangunan ekonomi berupa pembangunan instalasi listrik, telepon, seluler, jalan, dan juga tanah untuk para petani yang akan berkebun dan memulihkan ekonomi mereka kembali, dan juga membayar ganti rugi kepada perusahaan-perusahaan untuk memulihkan produksi kerja, memulihkan juga orang-orang yang dipulangkan karena perusahaan tidak berjalan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan juga seperti membangun lubang-lubang atau ring untuk mengurangi dampak lumpur lapindo agar tidak meluas lagi ke daerah sekitar. Mungkin memasang ring sekitar 300 meter yang besar agar lumpur lapindo itu tidak sampai atau tidak menjauh lagi. Peran pemerintah dalam menangani kasus ini mungkin dengan cepat meminta pertanggungjawaban dari PT yang bertanggung jawab berupa administrasi dalam berupa bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, sehingga dana yang telah dikasih oleh perusahaan tadi, pemerintah dengan cepat memutar atau
mengembalikan kesejahteraan rakyat, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sekolah, masjid-masjid, atau jalan, atau tempat-tempat listrik lainnya. Sebab pemerintah juga bertanggung jawab karena perusahaan selalu mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan operasi di suatu lingkungan. Izin administrasi pertanahan yang akan dicobai atau ingin dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan penggalian berupa minyak dan gas alam. Kalau saya menjadi direktur utama, ya tentu saya akan melakukan analisa permasalahan dulu. Tentu dimulai dari pengecekan waktu, alat untuk penggalian tentunya, para pekerja, estimasi kelengkapan alatnya atau bahan-bahan yang akan sampai pada tempat kerja, dan juga kondisi lingkungan tersebut. Tentu saya akan mencari tahu di mana letak permasalahan yang menyebabkan munculnya lumpur lapindo ini. Setelah diteliti, ternyata hasil galian kami itu disebabkan oleh bencana alam, yaitu gempa tektonik yang menggeser hasil dari penggalian kami tersebut yang meluapnya lumpur lapindo, yang seharusnya kami perkirakan pemasangan ring atau singnya tuh sekitar waktu segini, ternyata lebih cepat lagi karena bencana alam ini, sehingga kami pun terlambat memasang ring pembatas agar lumpur lapindo itu tidak meluap karena disebabkan oleh bencana alam itu tersebut.